Selamat pagi, anak didik kami sekalian. Apa kabar? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Khususnya untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, Ibu harapkan kalian boleh tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas untuk bab 1 dan pada saat ini kita akan masuk di bab 2, yaitu mengenai peluang usaha. Tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami peluang usaha produk barang atau jasa. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Dan yang berikut, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Dan yang berikut, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Dan yang terakhir, mencipta peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Nah, peluang usaha yaitu harus diakui bahwa sebenarnya peluang usaha di sekitar kita sangat banyak. Namun tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya. Nah, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi artinya peluang usaha ini memang sangat-sangat menjanjikan bagi kita, ya, dimana memang peluang usaha ini harus ada calon wirausaha yang akan membuka usaha baru. Itulah peluang usaha, ya. Nah, bersifat original ya, yaitu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar sesuai dengan minat. Dan berikut tingkat kelayakan usaha teruji, tingkat kelayakan usaha teruji. Kemudian bersifat ide kreatif, ada keyakinan untuk mewujudkan, dan ada rasa senang saat menjalankan. Jadi itu kalau seorang wirausaha itu harus dia bersifat original, ya. Artinya memang dia harus memiliki minat dan kemauan yang sangat tinggi sehingga nanti usaha itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, dalam kenyataannya peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Jadi artinya sudah harus mampu seorang wirausaha itu mampu melihat apa kira-kira atau bisa mampu mengkaji peluang usaha yang sangat potensial atau yang menjanjikan ke depan untuk perbaikan usaha itu sendiri atau peningkatan usaha itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada Ibu buat bahwa ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memiliki nilai jual, ya, memiliki nilai jual. Dan kemudian usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Jadi artinya memiliki nilai jual ini dia kan harus memang benar-benar kita lihat kualitasnya seperti apa sih peluang usaha atau suatu barang yang harus kita jual itu, ya. Kemudian usaha bukan hanya ambisi pribadi semata. Jadi bukan hanya karena ambisi, tetapi benar-benar harus bersifat nyata, ya. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Jadi bukan untuk hal sementara, ya, tapi tetap dia berkelanjutan. Tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Jadi itu juga harus dipikirkan, ya. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Jadi dari hal yang kecil bisa menjadi besar. Itulah maksudnya jadi industri. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi artinya apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau pemakai boleh kita lihat, ya, apa kira-kira kebutuhannya.
memiliki keunggulan bersaing. Jadi harus bisa kita bersaing dengan usaha-usaha lain atau mungkin produk-produk lain ya. Nah, kemudian tidak bersifat sementara, artinya harus berkesinambungan ya, harus berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, kemudian ada nilai uang. Jadi artinya memang kalau kita punya usaha harus ada nilai uang ya. Jadi kemudian memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Jadi memang memenuhi aspek kreatif dan inovatif ini memang perlu dipikirkan supaya apa? Supaya nanti bisa kita meningkatkan kita punya usaha itu sendiri. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk selanjutnya analisis peluang usaha. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif, yaitu ya percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Jadi harus percaya diri. Jangan ragu pula kalau kita mau buka usaha itu nggak boleh ragu ya. Jadi harus benar-benar kita percaya diri. Kemudian mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Jadi artinya kalau ada gagasan, pendapat-pendapat dari teman-teman sekeliling kita atau keluarga atau barangkali teman-teman mitra kerja kita, harus kita bisa menerima ide-ide baru dari mereka. Nah, kemudian memiliki semangat kerja yang tinggi, ya itu harus. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, artinya membangun usaha komunikasi dengan orang lain. Bertanya pada diri sendiri, ya, mau mendengarkan saran orang lain. Jadi artinya dia tidak egois, harus bisa menerima saran daripada orang lain. Nah, persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Jadi kita harus lihat dulu luas usahanya seperti apa sih, seluas apa sih ya. Kemudian bentuk usahanya apalah kira-kira yang harus kita buat bentuk usahanya ya, karena banyak jenis-jenisnya ya. Kemudian jenis usaha yang ditekuni. Jadi kira-kira apa jenis usaha yang ditekuni, apakah misalnya kalau dia berupa konvensional ya atau berupa penjualan alat-alat listrik misalnya dan lain sebagainya, atau kemudian atau spare part daripada komputer dan lain sebagainya, itu juga harus kita lihat. Kemudian mengenal informasi usaha yang diterima ya, kemudian memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan dan membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni dan penyediaan modal. Jadi tanpa modal pun kita tidak bisa melakukan usaha ini ya, atau peluang usaha ini ya. Jadi perlu ada persiapan. Kemudian juga yang berikut adalah mengurus izin usaha, itu juga harus ya. Jadi artinya harus ada izinnya, jangan pula nanti jadi ilegal ya. Kemudian menyiapkan tenaga kerja, artinya tenaga kerja yang ahli di bidangnya ya. Janganlah pula kita mempekerjakan orang yang tidak mampu, tidak mapan, tapi harus benar-benar dia ahli di bidangnya. Kemudian menyiapkan sarana apa, sarana dan prasarana ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Dan menyiapkan bahan baku, menetapkan lokasi di mana kira-kira, menetapkan metodologi, menetapkan teknologi usaha apa yang kita gunakan ya, menetapkan manajemen ya. Jadi manajemen itu memanage, mengatur. Kemudian mencari mitra usaha, siapa kira-kira teman kerja kita, teman kerja sama kita dengan usaha yang kita tekuni, itu maksudnya ya. Nah, tujuan analisis peluang usaha. Secara umum tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu seorang wirausaha harus cermat, yaitu untuk menemukan peluang usaha, menemukan potensi usaha, kemudian mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, mengetahui berapa lama usaha akan bertahan. Jadi harus kita memang benar-benar kita pelajari. Itulah namanya analisa. Ya, kita analisis duluan. Itu maksudnya. Nah, jadi oleh karena itu, itulah yang bisa Ibu sampaikan pada kita semua. Biar lewat pembelajaran pada hari ini, lewat peluang usaha ini, kita boleh memahaminya. Itulah video singkat yang bisa Ibu berikan untuk pertemuan kali ini. Semoga anak-anak kami bisa memahami dan bisa
pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.